Kebetulan aku ini nonton Squid Game, entah kenapa aku pengen bahas serial ini. Ya, Squid Game, sebuah serial drama survival dari Korea yang sedang ramai belakangan ini. Mungkin aku bisa dibilang orang yang cukup minim referensi sama serial Korea. Cuman aku mulai tertarik bahas Squid Game ini ketika sang sutradara film tersebut, yaitu Hwang Dong-hyuk, mengatakan jika dia terinspirasi banyak dari series manga Jepang. Oke, nggak perlu lama, langsung aja kita mulai TMM Watch kali ini. Squid Game, sebuah serial drama survival dari Korea Selatan yang ditulis dan disutradarai oleh Hwang Dong-hyuk. Kalau penyebutannya salah mohon maklumi ya. Dimana cerita Squid Game ini menceritakan sebuah permainan kematian demi mendapatkan uang hadiah berjumlah miliaran. Di balik ketenarannya Squid Game, Hwang Dong-hyuk mengatakan jika dia terinspirasi banyak dari manga tema survival di Jepang. Pertama, Battle Royale. Hwang Dong-hyuk mengatakan jika dia sangat terinspirasi dengan series manga Jepang bernama Battle Royale. Dan juga Battle Royale ini juga ada filmnya, cari aja kalau penasaran sama filmnya. Persamaannya itu cukup sederhana. Battle Royale ini menceritakan siswa sekolahan yang diculik dan dikirim ke sebuah pulau untuk melakukan game kematian secara terpaksa. Jadi dibanding Hunger Games, sebenarnya Squid Game ini memiliki beberapa aspek cerita yang dimiliki Battle Royale. Itu kemungkinan menjadi alasan kenapa pemain Squid Game memakai baju olahraga sekolahan. Kedua, Liar Game. Liar Game juga salah satu series manga terkenal di Jepang yang menjadi inspirasi besar dalam konsep cerita Squid Game. Liar Game sendiri menceritakan pertarungan permainan ala-ala penipu dan judi, di mana beberapa orang terpilih dan menerima sebuah paket yang berisikan uang dan tanda persetujuan mengikuti sebuah game. Jadi Liar Game ini menceritakan pertarungan demi uang layaknya Squid Game. Selain itu, tokoh utama Liar Game ini memiliki sifat yang cukup bodoh dan asal percaya dengan lawannya. Yang mana hal ini tidak jauh berbeda dengan sifat tokoh utama di Squid Game. Sesuai apa yang dikatakan oleh penulisnya, Squid Game bercerita tentang losers atau pecundang. Kalau kalian penasaran, Liar Game juga memiliki adaptasi film. Kalian bisa cek aja, ada dua jenis. Yang pertama itu ada versi Jepang, ada pula yang versi Reborn, yang adaptasi dari serial TV Korea. Ketiga, Kamisama no Lutori. Jadi belakangan ini sempat ramai terkait kemiripan Squid Game dengan salah satu live action Jepang bernama Kamisama no Lutori. Tepatnya di permainan pertama, yaitu Red Light dan Green Light. Adegan ini dianggap mirip dengan Darumasan Gakoronda milik dari Kamisama no Lutori. Sutradara Squid Game mengatakan jika itu hanya kebetulan karena Squid Game sendiri sudah direncanakan mulai tahun 2008. Sedangkan manga Kamisama no Lutori baru publish di tahun 2011 dan live actionnya baru ada di tahun 2014. Jawaban dari kemiripan ini tuh sebenarnya antara iya dan tidak. Bisa dikatakan mirip dengan Kamisama no Lutori karena sutradaranya sendiri mengklaim terinspirasi banyak dari manga Jepang. Jadi sangat sulit jika dikatakan tidak terinspirasi karena penonton tidak tahu fakta aslinya. Kapan si pembuat cerita mendapat inspirasi tersebut? Tapi bisa jadi juga tidak, karena permainan ini sebuah permainan umum yang sudah ada sejak lama di berbagai negara. Tentunya dengan nama yang berbeda-beda. Tapi untuk pandanganku pribadi, Squid Game dan Kamisama no Lutori memiliki aspek cerita yang cukup jauh berbeda. Ini menjadi alasan jika keduanya sama-sama original dalam pembentukan cerita. Menurut kalian sendiri seperti apa? Apakah itu beneran niru atau emang gak sengaja aja? Keempat, 20th Century Boys. Ini salah satu opini yang jarang disebutkan orang-orang jika Squid Game mengambil banyak inspirasi cerita dari 20th Century Boys. 20th Century Boys sendiri kalau secara mangganya dia masuk ke dalam jajaran top manga, dan juga 20th Century Boys ini juga memiliki live action. Kalau misalnya kalian penasaran sama ceritanya bisa cari aja. 20th Century Boys menceritakan tentang Jepang yang dilanda kehancuran karena sindrom masa kecil, di mana sang antagonis ini tidak dapat move on dari masa kecilnya, sehingga di masa depan dia menciptakan bencana-bencana besar sesuai imajinasi anak kecil yang dia miliki. Konteks ceritanya itu mirip-mirip dengan Squid Game, walaupun si kakek tua pembuat game ini melakukan permainan Squid Game untuk bersenang-senang karena memiliki banyak kekayaan. Selain itu, kedua series ini sama-sama menciptakan antagonis bergaya topeng yang cukup unik, di mana keduanya juga merahasiakan identitas masing-masing untuk menciptakan teka-teki misterius bagi penonton. Kemudian keduanya juga sama memiliki antagonis yang sangat terobsesi untuk bermain dengan si protagonis. Tidak peduli siapa saja yang mati asalkan si antagonis dapat bermain dengan si protagonis. Hal inilah yang membuat sebagian orang yakin jika Squid Game sangat terinspirasi dengan 20th Century Boys.
Tapi menurutku pribadi semuanya fine-fine aja karena sebuah cerita dapat terbentuk berdasarkan inspirasi dan referensi. Squid Game juga memasukkan banyak referensi lainnya, seperti contoh boneka robot yang terinspirasi dari karakter Yonghae, yaitu sebuah karakter di buku teks Korea pada tahun 70 dan 80. Kemudian labirin yang terinspirasi dari litograf milik seniman Belanda bernama Escher. Kemudian ada juga Easter egg lukisan The Empire of Light sampai buku-buku seniman milik Van Gogh. Tentunya kebanyakan dari Squid Game meliputi aspek seni. Jadi sampai sini menurut kalian seperti apa referensi dan inspirasi Squid Game? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Dan kayaknya cukup dulu walaupun konten ini cukup singkat, semoga menghibur kalian. Oke gitu aja, see you next video.